Abu Bakar itu kalau sholat itu lirik sekali. Ketika ditanya, ya Rasulullah, ya Abu Bakrin mahamalaka ala hadha, yang mendorong kamu kalau sholat bebisian, wiridan, nonton itu apa? Jadi Abu Bakar jawabannya simpel, innama unaji sami ambasiro. Simpel tapi jelas, innama unaji sami ambasiro. Saya itu munajat labur bedat sing sangat mendengar. Sami anu segot mubalaghah sangat mendengar dan sangat mirsani. Sehingga kalau saya banter sawangane kok sing tak lapuri ora krungu. Dan Nabi juga pernah melakukan ini secara ekstrim. Gini ku ketika mereka perang, ketika mereka mau haji, setiap mau masuk lembah atau naik dari lembah ke atas gunung karena mereka histeris, itu para sahabat banter sekali kalau wiridan, ya Allah ya Sami, banter sekali. Dan Nabi duko masyhur itu hadis sahih. Irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma innama tad'una sami'am basira. Kalau melihat se-ekstrim ini memang Nabi serius. Hei sahabat, nak donga ulon-ulon. Rumah samu ke donga wong budek. Kowe ku donga zat sing sami'am basira. Kalau melihat seperti itu memang kita akan menganggap aneh tadi yang munajat banter-banter. Tapi kalau jodaran terus gak sunat ya. Anda jangan provokator, ngajak hasud. Ya mau darahnya aneh dari segi riwayat itu. Tapi kemudian lagi-lagi Allah itu selalu diadat membuat sunnah. Umar itu nak wiridan banter. Tapi alasannya pancen ora sekelas alasan yang pertama. Makanya Umar itu tidak pernah ada sahabat satupun yang pernah terbersit Umar afdalu min Abi Bakrin. Mungkin ada alasan mesti sangi sore Abu Bakar. Jadi kualitas ilatnya pasti selalu di bawah Abu Bakar. Baru Umar takok ilan aku ya Umar nak wiridan tak banter. Jawabnya melucu. Benar ngantuk Kanjeng Nabi. Jadi kualitasnya kan langit be bumi, sitok. Langsung eling pangeran Asami Ambasiro. Umar cek bergulat be dirinya ben gak ngantuk ngono alasan. Makanya tentu kualitasnya yang milih munajat sama yang milih gak ngantuk itu ya beda jauh. Tapi masalahnya saiki sing gremeng menglon-lon iku ya masalahnya orang perkara gremeng. Uteke iku wis error, kakean utang. Terus rodok setruk akhirnya gak kelafat. Ora kok niat telon, pancen wis ora kelafat. Ya uteke bekasos. Nggih. Wis lara ya. Wis lara. Lah anak jenis ngene ra iso disamak, ra iso disifati sirron utawa jahro. Iku jenis kebutuhan khusus kategorine wis kebutuhan apa? Khusus. Mau di rumah no. Makanya ya saya setengah-tengah wis. Kadang-kadang ya sirron, ya kadang-kadang nopo. Terus kayak orang nopo wong sepanjang ya seperti itu. Wong Rasulullah mawon nak salat zuhur deh. Semua riwayat itu salat zuhur, salat asar. Kaifa qiraatu. Ketika Nabi salat sirriyah itu sing kamu kenang apa? Kata para sahabat, yusmiuna ahyanan. Napa? Yusmiuna ahyanan. Jadi meskipun Nabi sholat duhur kadang-kadang kita dengar ayat apa yang dibaca Nabi. Karena Nabi juga punya ghirah tertentu, punya gelombang cinta tertentu, di mana lafadz itu jadi pilihan. Kemudian ada tekanan-tekanan spontan dari lafadz itu. Jadi Nabi itu tidak pernah baca Quran datar. Karena yang baca Quran datar itu pasti tidak punya ghirah, pasti tidak punya gelombang cinta. Mereka wis anane maca standar. Kalau Nabi tidak bisa seperti itu. Jadi Nabi sering maca Quran sampai maju ke depan, kadang kelihatan kaget, mundur apa? Ke belakang. Karena beliau satu faktornya mukasyafah, dua memang aturan-aturan dalam ghirah kejadiannya seperti itu. Misalnya Nabi itu pernah didengar Sayyidah Aisyah dan beberapa istrinya kalau baca ayat ini itu mulai witir sampai subuh. Ini gue ngayat intu atibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kenapa Nabi baca itu sampai subuh? Karena Nabi sebagai seorang pemimpin di saat yang sama ingin semua umatnya masuk surga. Karena bagaimanapun untuk umatnya masuk gendol-gendola umatnya. Tapi di saat yang sama Nabi harus menghargai hukum Allah. Kalau orang yang pernah zina, pernah maling, pernah korupsi, di antara aturannya Allah harus kena siksa. Karena kalau nggak ada aturan nanti nggak jelas. Masa orang soleh mbek wong toleh sama itu kan ya aneh. Masa kiai ulama mlebuni swarga bareng mbek sing pecundang kan ya aneh. Meskipun cara Allah ya ora masalah, mlebu bareng-bareng ya ora ngurangi surgane Allah, tapi kan ya aneh.
Misal kaya aku mlebu swarga bareng sampean kan yo ana oleh merasumpan kok tenanan. Wis ora roh hae kiai itu kan mlebu swarga mau karek. Bareng tak tahu kenapa mau karek. Jenengan guri-guri tep mlebu aku lho mumpung. Mumpung aji mumpung. Manjen nak hati-hati syafaat itu lebune wong alim paling karek. Mergo ana wong abid teko. Kowe ning donya apa abid Gusti? Ya wis mlebu swarga gelem ae dasar gak mikir wong liya. Orang liya mlebu. Pas ulama ini hadise teng Ihya. Pas ulama kif jadi kamu harus mandek. Levelmu gak mlebu swarga sik. Syafaati wong-wong sing tau ngaji kuwi. Ulama itu golek. Mulane sampeyan jen ulama iku mlebune swarga paling mburi. Mergo dikeki hak napa? Syafaat. Tapi aku sudah rencana ora gelem perkara wedi. Wedi ra iso balik. Betul. Sebelum ra iso apa? Wah, malah perkara. Mergo mesti golekamu angel. Tak iso. Wah, mesti angel golekane. Nak nur kelip-kelip mesti golekane apa?